Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsi wa jinata arsi wa bidada kalimati. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Mereka yang diberikan oleh Allah setiap saatnya, setiap waktu, detik, menitnya selalu dengan amal. Karena setiap waktu ada amalnya dan setiap amal ada waktunya. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh dengan pencerahan, dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah. Dan momen itu juga yang paling terindah adalah kita dianugerahi sebuah buku yang luar biasa untuk mengubah setiap hamba-hamba Allah menjadi manusia di atas rata-rata. Saya ditemani buku Awareness of Ramadan karya Nanang Qasim Kocnakwai, yang mana buku ini selama 30 hari semua mengaktifkan diri kita jadi manusia di atas rata-rata. Di dalam buku ini di hari ke-21 tentang bagaimana kita khusyuk di dalam sholat kita. Sholat yang mengubah kehidupan kita. Inilah yang terangkan dalam buku ini. Maka mengutip ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun surah 23 ayat 1-3. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum fi lagwi muqridun. Maka sangat beruntung orang-orang beriman itu. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Dan mereka itu tidak melakukan suatu pekerjaan yang sia-sia. Karena mereka adalah orang-orang beriman. Maka kita sebagai orang beriman pasti tujuannya hidupnya ingin bahagia, ingin sukses dunia dan akhirat. Maka hidup sukses dunia dan akhirat impian semua orang, impian semua makhluk, apalagi orang beriman. Maka di dalam buku ini diberikan tip-tip bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dengan beriman, beriman kepada Allah. Iman ini adalah satu hubungan qalbunya dengan Rabb penciptanya, sebagai hamba dengan Rabbnya. Maka salah satu panggilan musikal terindah yang menggugah orang-orang beriman, yang mendorong hatinya adalah panggilan azan. Maka ketika azan berkumandang Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, maka orang beriman pasti terpanggil hatinya mendengar suara azan karena sesuatu nada musikal terindah yang terdengarnya. Maka dia menuju panggilan itu, memenuhi panggilan itu. Maka orang beriman itu bahagia dengan panggilan suara azan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan sholat. Sholat itu adalah hubungan konsentrasi batin seorang hamba dengan Rabbnya. Iko Allah perjumpaannya. Maka yang dikatakan as-sholatu mi'raj al-mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Perjumpaannya, pertemuannya. Bagaimana tidak nikmat ketika kita sholat berjumpa dengan Rabb kita, Masya Allah. Dengan waktu yang sebentar, tapi menjadikan 1 minute awareness. 1 menit menuju pencerahan. Orang yang sholat, dia akan dicerahkan. Orang yang sholat akan bahagia. Orang yang sholat dengan baik, dia akan mengubah semua kehidupannya. Karena apa? Karena sungguh-sungguh dalam sholat. Tapi hari ini sholat ini hanya jadi rutinitas. Menyelesaikan daripada kewajiban. Pada Allah memberikan waktu dari waktu-waktu sholat. Ada sholat qobliyah, ba'diyah, sholat wajibnya. Menunggu dari waktu-waktu ke sholat.
dan mereka sholat, itu mengubah semua keadaannya. Karena sholat itu kekuatan spiritual. Perjumpaan kita dengan Robnya adalah wadah, tempat, momen yang sangat dinanti-nantikan perjumpaannya dengan sholat. Maka orang-orang yang sholatnya sungguh-sungguh ya, menghadirkan kesadaran, maka akan mengubah pencerahan dalam kehidupannya. Kemudian untuk mencapai kebahagiaan yang ketiga adalah dengan khusyuk. Maka dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa yang beruntung itu? Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka orang yang mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya, dia dapati mengubah kehidupannya lebih baik lagi. Akan mengubah kehidupannya. Maka tidak mungkin kalau seorang hamba dalam sholatnya dia kekhusyuan tidak bahagia, akan pasti Allah berikan kebahagiaan. Dia akan diberikan oleh Allah yaitu nafsun mutmainnah, ketenangan dalam jiwanya. Orang yang sholat dengan khusyuk tenang jiwanya, dibahagiakan dalam hidupnya. Ini orang-orang beriman. Maka kenikmatannya dengan imannya, dengan sholatnya, dengan khusyuknya itu akan mengubah semua kehidupannya. Akan lebih bahagia, sukses dia, sukses dunia, sukses akhirat. Kemudian setelah orang-orang beriman itu sholat dengan khusyuk, maka dia akan mengubah dalam kehidupannya. Tidak lagi berbuat sesuatu yang berkata-kata atau melakukan suatu perbuatan yang sia-sia dalam hidupnya. Karena apa? Kalau jaga dengan kualitas sholat khusyuknya. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka orang yang sungguh-sungguh dalam sholatnya akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Selama dia sholat dengan khusyuk dan baik, selama itu dia dijaga oleh Allah dari keburukannya. Dan kalau dia masih melakukan keburukan, selama dia masih tetap dalam sholat dalam khusyuknya, maka sholat yang khusyuk itu akan mengubah keburukan dalam kehidupannya. Itulah kualitas sholat yang sungguh-sungguh. Maka dikatakan maqalah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa dia di pagi hari dengan berdusta, maka dia tidak akan mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya di siang hari. Allahu Akbar. Maka perilaku kita, sifat, sikap kita menjadi orang beriman harus dipenuhi dengan kesadaran. Dan kesadaran itulah membawa mereka untuk menjadikan kehidupannya selalu terjaga, fokus, karena dia ingin bahagia. Ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat. Maka momen Ramadan ini, saat Ramadan ini, inilah yang terbaik buat kita untuk mentarbiyah diri kita menjadi orang-orang yang terus meningkatkan kualitas kedekatan imannya kepada Allah, meningkatkan kualitas sholatnya, kekhusyuan dalam sholatnya. Maka dalam buku ini, kalau kita lusuri banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan, awareness of Ramadan ini akan mengubah kita menjadi manusia di atas rata-rata, manusia yang akan fokus dalam perjalanan hidupnya menuju liqa Allah, yaitu menuju Allahnya dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang dipanggil oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kembalilah kalian kepadaku dengan ridho. Inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan momen Ramadan ini, semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita dan keistiqomahan kita menjadi hamba-hamba yang terus memperbaiki kualitas sholatnya, kualitas imannya, kekhusyuannya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang-orang yang terbaik, yang tersukses, dan manusia menjadi insan kamil. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.